Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Ketemu dengan saya Agus Harmadi, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Gunung Kidul dari SMK 3 Wonosari. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Guru yang baik memiliki kemauan dan kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti 1. Disiplin positif. 2. Memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Ketiga, posisi kontrol seorang guru. 4. Keyakinan kelas atau sekolah. Kelima, penerapan setika restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuh kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin yang mengontrol diri dalam melakukan tindakan sehingga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasar motivasi intrinsik dan bukan karena paksaan, hukuman maupun penghargaan. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi di dalam mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri atau orang yang diinginkan dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, kemudian motivasi yang ketiga inilah yang kemudian perlu dikembangkan sehingga bahwa perilaku itu bermotivasi untuk menghargai diri sendiri atau orang yang diinginkan dengan nilai-nilai yang dipercaya. Yang berikutnya adalah posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Dan yang terbaik adalah bagaimana memposisikan kontrol guru sebagai manajer. Posisi kontrol guru sebagai manajer, guru menuntun murid untuk bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan dan mendukung dalam menemukan solusi penyelesaian masalahnya. Dan juga mengacu restitusi yang menjadikan murid sebagai manajer yang mampu menyelesaikan masalahnya sendiri sehingga tercipta identitas diri yang positif. Berikutnya adalah keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah bersama murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, difahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan kelas atau sekolah. Kemudian berikutnya adalah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru berperan sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi dengan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua menvalidasi tindakan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas atau sekolah. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian budaya positif. Kita ingat kembali filosofi Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan yang menuntun segala kodrat anak sehingga potensi tumbuh berkembang, berpihak pada siswa dan terwujudnya rasa aman, nyaman dalam belajar. Adapun nilai dan peran guru penggerak, bahwa kolaborasi semua unsur sekolah mewujudkan budaya positif di sekolah dengan berkeyakinan yang disepakati bersama dan ditaati bersama. Dan visi penggerak adalah mewujudkan impian dan harapan ke depan dengan prakarsa perubahan yang real dan terukur. Budaya positif tercantum dan tercipta rasa aman, nyaman dalam belajar. Refleksi pemahaman. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari dalam modul ini? Saya menyadari bahwa semua konsep inti ini harus difahami dan diwujudkan dalam tindakan,
yaitu disiplin positif, teori motivasi perilaku, posisi kontrol guru, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Hal menarik bagi saya adalah saat belajar tentang motivasi perilaku yang berkaitan dengan penghargaan. Saya menyadari bahwa penghargaan ternyata memiliki dampak negatif bagi siswa, seperti merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, bahkan penghargaan dapat bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya menyadari tentang posisi kontrol seorang guru, ternyata posisi kontrol saya selama ini adalah sebagai penghukum dan pemantau. Wow, padahal seharusnya berperan sebagai manajer. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya mulai menggunakan segitiga restitusi pada siswa yang sering tidur di kelas saat pelajaran. Penerapan segitiga restitusi secara runtut dari menstabilkan identitas siswa, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya termotivasi untuk terus berbenah dan memperbaiki diri sesuai nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan tersebut, hal apa saja yang sudah baik? Adakah yang perlu dibenahi? Hal yang sudah baik adalah munculnya motivasi internal untuk melaksanakan budaya positif sesuai nilai-nilai kebajikan. Adapun hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang seharusnya yaitu sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya terapkan adalah sebagai penghukum dan pemantau yang menjadikan saya merasa bersalah karena harus memberikan hukuman. Saya mulai menerapkan posisi sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya merasa lebih tenang dan nyaman. Saya menyadari bahwa komunikasi hal penting untuk menumbuhkan tanggung jawab dan kemandirian siswa. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda